Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyati. Saya mahasiswi dari Prodi PGSD semester 3 dengan NIM 857115731. Saya berasal dari UPBJJ UTLLN Hong Kong. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang bullying untuk memenuhi tugas 3 bimbingan konseling. Videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Ada teman kalian yang absen hari ini? Lengkap, alhamdulillah. Berarti kalian semua dalam keadaan sehat ya. Semoga hari ini kalian bisa menerima pembelajaran dari ibu dengan sangat baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, hari ini ibu akan memberikan tentang materi pembimbingan konseling tentang bullying. Siapa yang tahu tentang bullying? Akhir-akhir ini marak ya peristiwa bullying di sekolah yang dilakukan oleh kakak kelas, teman sekelas, atau bahkan mungkin dari gurunya sekalipun ya. Materi rencana pelaksanaan RPL bimbingan konseling tentang anti-bullying umumnya dirancang untuk membangun kesadaran siswa dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Yang pertama, pengertian bullying. Bullying itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, iya, dikerjain, terus iya, dinakalin, terus ya, itu garis besarnya sepengetahuan kalian ya. Sebenarnya bullying itu adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok kepada korban yang lebih lemah, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, untuk menyakiti atau mendominasi teman tersebut. Jadi anak-anak yang mengalami bullying ini biasanya satu orang, kadang dibully oleh satu orang, terkadang juga dibully oleh beberapa kelompok anak-anak, bisa 2 atau lebih gitu ya. Jenis-jenis bullying menurut Halodoc Perundungan dibagi menjadi 4, yaitu fisik. Fisik yaitu dengan cara memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang dari korban gitu ya. Terus kalau verbal itu mengejek, memanggil dengan nama orang tua, itu juga mengejek ya. Itu kan termasuk bullying. Memanggil dengan julukan buruk, misalnya hey hitam, hey si kriwul gitu ya. Itu merupakan bullying dengan memanggil julukan atau mengancam. Awas ya, kamu kalau bilang-bilang sama ibu kamu atau guru kita, kamu akan saya pukul, kamu akan saya tendang gitu ya. Terus sosial emosional, yaitu dengan cara mengucilkan. Dia tidak diajak ke lingkungan pertemanan, dia dia akhirnya menyendiri untuk korbannya ya, menyebarkan gosip atau fitnah. Anak itu loh, ternyata itu dia itu anaknya orang yang ayahnya itu seorang pencuri, atau dia itu sebenarnya hasil ulangan itu sebenarnya dia itu menyonteknya, itu menyebarkan gosip atau fitnah, atau merusak reputasi seseorang, yaitu dengan cara menjatuhkan nama baik seseorang ya. Yang keempat adalah cyberbullying. Cyberbullying itu adalah perundungan menggunakan media sosial, pesan singkat, atau internet ya. Kebanyakan itu melalui WA, Facebook, itu bisa ya. Perundungan yang tidak dengan menyebut nama, tapi sebenarnya adalah konteksnya itu menyindir atau meng-up berita yang tidak sebenarnya atau bukan merupakan fakta, tapi diunggah di media sosial, mengancam lewat WA, itu namanya juga cyberbullying ya. Jadi pembulian dengan alat media sosial. Nah, dampaknya yang negatif bagi korban adalah terganggunya fisik seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Ini sangat fatal sekali kalau mengenai fisik, karena anak-anak itu bisa sangat traumatik, trauma mental dan juga trauma fisik.
bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Makanya hati-hati, jangan sampai kalian melakukan bullying kepada teman kalian. Anggap teman kalian itu adalah saudara, kalian harus rukun ya. Tertekan, yang kedua adalah tertekan psikisnya, mentalnya, seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala psikis lainnya. Jelas anak-anak yang mengalami pembulian ini akan merasakan trauma yang sangat hebat yang akan dibawa sampai dia meninggal. Trauma bullying itu tidak akan hilang untuk selamanya. Jadi kalian kalau sekali kalian membuli anak-anak atau teman-teman kalian, itu akan diingat seumur hidup mereka ya. Kalian akan jadi sosok yang paling jahat di hidup mereka. Terus yang ketiga adalah pergaulan sosial terganggu, seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Karena anak-anak yang seperti ini akhirnya menjadikan mereka menjadi pribadi yang introvert. Mereka tidak mau mengungkapkan perasaan mereka, termasuk kepada keluarganya sendiri. Terus yang keempat adalah terganggu prestasi belajarnya, karena dia tidak bisa berkonsentrasi dengan baik, menurunnya ranking, dan tidak naik kelas gitu. Karena anak ini merasakan tekanan yang sangat hebat di sekolahnya, sehingga dia tidak mampu untuk berkomunikasi dengan teman, dan tidak mampu untuk mengkondisikan mentalnya. Jadi anak ini akan mengalami trauma gitu ya. Untuk bagi pelaku ini berpotensi mengalami masalah perilaku di masa depan dan sanksi pelanggaran tata tertib sekolah. Anak-anak yang mengalami bullying ini di suatu saat nanti juga akan mengulang perbuatan yang sama. Dia akan mencoba untuk melakukan kekerasan, entah itu secara fisik atau mental, kepada temannya. Dan perilaku ini akan terus berulang jika mereka tidak diberi hukuman gitu ya. Yang ketiga adalah bagi saksi. Bagi saksi ini mereka akan merasa takut, bersalah, atau menciptakan budaya lingkungan yang tidak nyaman. Anak-anak yang menjadi saksi bullying itu, dia juga merasakan tekanan psikis karena melihat temannya mengalami kekerasan secara fisik dan mental, yang akhirnya membuat mereka merasa cemas, ketakutan, dan akhirnya mereka sendiri kalau sampai terjadi apa-apa seperti meninggal atau masuk ke rumah sakit, anak ini akan merasa paling bersalah dalam hidupnya. Justru akan merasa lebih bersalah daripada pelakunya gitu ya. Strategi pencegahan dan penanganan yaitu yang pertama, harus kalian ingat, tolak dan lawan. Katakan dengan tegas tidak, atau kalian bilang aku nggak mau. Lawan kalau mereka mukul balik dan pergi. Laporkan, karena kalau kalian berani melaporkan, kalian akan terselamatkan ya. Laporkan kejadian itu kepada guru bimbingan konseling atau guru kelas untuk menghindari terjadinya pembulian secara terus-menerus yang akhirnya akan mengganggu fisik dan mental kalian, yang mungkin akan berakibat fatal. Anak-anak yang mengalami bullying itu tekanan psikisnya sangat, bahkan ada kejadian ada anak yang dibully akhirnya bunuh diri ya, banyak seperti itu. Dan semoga saja di antara kalian tidak ada yang mengerjain teman sendiri, karena kalian itu sebenarnya satu saudara. Kalian itu dari makhluk yang sama, dari nabi yang sama. Kalian dilahirkan itu dalam keadaan yang sama dan sempurna, tidak ada yang membedakan. Yang membedakan itu di mata Allah adalah keimanannya ya. Tidak boleh saling membuli. Harus bangun pertahanan diri, fokus pada pengembangan bakat dan jalin pertemanan yang positif. Tinggalkan anak-anak yang tidak memberikan impact positif kepada kalian. Tinggalkan. Berteman walaupun hanya dengan satu orang, tapi kalian merasa aman. Kalau ada apa-apa itu biasakan untuk bercerita, karena dengan begitu itu akan membangun kepercayaan diri kalian dan kalian akan merasa dilindungi. Kalau kalian bercerita kepada guru tapi tidak didengarkan, ceritakan hal itu kepada orang tua, karena orang tua tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Oke anak-anak, dari sini ibu berharap kalian bisa menjadi teman, bisa menjadi saudara untuk teman-teman kalian sendiri yang rukun. Jangan berkelahi. Kalau ada apa-apa diselesaikan dengan baik. Demikian pembelajaran kali ini, semoga ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depannya. Dan untuk anak-anak yang di sini ada yang mengalami bullying, jangan takut untuk bilang dan melaporkan hal tersebut untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan ya.
Demikian pembelajaran hari ini. Saya tutup dengan doa. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa.